Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror AKBP Maindra Eka Wardana. Selamat malam Pak Maindra. Selamat malam Mbak Eva. Pak Maindra, seberapa serius rencana aksi teror yang dilakukan anak-anak sampai nekat menjadikan gedung DPR sebagai salah satu target? Ya baik, jadi di dalam press release yang kami laksanakan di hari Selasa lalu, anak-anak ini bisa kita katakan sebagai korban ya rekrutmen propaganda dari kelompok jaringan terorisme global, yang mana kelompok ini juga sudah dinyatakan sebagai jaringan teror terlarang hampir di seluruh dunia. Kemudian beberapa orang dewasa yang memang terlibat di dalam grup-grup yang memang di situ cukup kuat ideologinya, dalam hal ini ideologi teror. Ya, mereka merekrut anak-anak, menarik beberapa partisipan di dalam grup tersebut gitu ya. Dan ketika dilakukan penegakan hukum oleh Densus 88, ya salah satunya kami mendapati bahwa ancaman itu tidak hanya kepada objek-objek vital negara, objek keramaian atau umum ya, tapi juga di DPR RI itu sebagai sasaran salah satu daripada 5 tersangka yang kami tangkap, yang dewasa Mbak ya, Ya. seperti itu. Kenapa gedung DPR yang dijadikan sasaran teror? Pak Maindra, apa alasannya? Kalau alasan yang bersangkutan, ya yang jelas bahwa ideologi yang diterapkan oleh bangsa Indonesia ini kan mereka tidak setujui, dan hampir di seluruh dunia sekarang yang sudah memiliki kedaulatan sebagai national state itu kan mereka tidak setujui karena mereka punya gagasan ideologi tersendiri gitu. Nah, DPR ini kan salah satu pilar daripada demokrasi ya, salah satu pilar daripada ya pilar negara gitu. Jadi artinya itu bisa jadi simbolis serangan itu bahwa mereka tidak setuju dengan demokrasi yang kita anut gitu. Baik, kemudian Densus mencegah sejumlah rencana teror hingga menangkap 5 tersangka perekrut ya, seperti yang Anda sebutkan. Tapi apa metodologi Densus 88 dalam mengidentifikasi anak yang disebut terpapar radikalisme? Kita akan simak dulu statement Humas Mabes Polri berikut ini. Yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Penindakan terbaru dilakukan pada 17 November 2025 dengan menangkap atau melakukan penangkapan 2 tersangka dewasa yang berperan sebagai perekrut dan pengendali komunikasi kelompok, di mana kelompok 1 di Sumatera Barat dan 1 di wilayah Jawa. Jadi Pak Maindra, apakah ada standar baku yang membedakan antara anak yang terpapar, anak yang simpatisan atau aktif dalam jaringan teror? Apa standarnya? Ya, sebelum untuk melakukan handling terhadap anak-anak ini, tentunya Densus 88 punya SOP untuk mengukur seberapa tinggi tingkat keterpaparan ya. Kalau sekedar terpapar mungkin ditarik supaya dia tereksposur oleh konten-konten yang mereka sebarkan. Nah, ini mungkin ada beberapa langkah-langkah konseling yang harus dilakukan. Artinya asesmen itu dilakukan untuk mengukur mana yang simpatisan, mana yang partisipan pasif ya, atau kita katakan silent reader ya. Kemudian juga yang aktif. Yang aktif ini kategorinya dia sudah merespon konten-konten tersebut, kemudian menyebarkan kembali dan merekrut teman-temannya bahkan. Di sini kan kita bisa indikasikan bahwa keterpaparannya sudah cukup kuat gitu ya, dan dari hasil asesmen yang dilakukan oleh rekan-rekan di lapangan, baik itu psikolog, kemudian
unsur-unsur dari KPAI, dari PPPA, ya, dan beberapa dinas-dinas yang di daerah, dinas sosial dan sebagainya itu beberapa teridentifikasi dikategorikan cukup lumayan tinggi, Mbak, ya. Radikalisme yang mereka anut saat ini ada yang 80%, ada yang di atas itu. Nah, ini kan perlu langkah-langkah pendekatan yang spesifik gitu ya, dan memerlukan waktu yang lumayan cukup untuk mereduksi pemikiran mereka. Penegakan yang spesifik bagaimana sesuai dengan klasifikasi yang Anda sampaikan, Pak Maindra? Ya, kalau memang dia memiliki keterpaparan yang sangat kuat, ya, itu mungkin pendekatan yang kita lakukan juga harus sebanding dengan keterpaparannya gitu. Misalnya dia sangat aktif, nah ini kita paham bahwa dia memiliki bahaya laten yang cukup tinggi ketika kita kembalikan dan masih dalam kondisi seperti itu, maka seluruhnya harus dilibatkan, terutama orang tua. Jadi orang-orang terdekatnya gitu, untuk artinya menghandle anak ini supaya tidak melakukan aksi yang kita tidak inginkan bersama. Nah, kalau yang sekedar silent reader mungkin dengan langkah-langkah konseling, komunikasi, dan meluruskan kembali pemikiran mereka, itu bisa dikatakan akan kembali untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Baik, Pak Maindra, di awal Anda sampaikan ini merupakan jaringan terorisme global yang merekrut melalui daring. Melalui platform apa saja yang sudah Anda identifikasi dan penanganannya akan seperti apa? Platform-platform yang mereka gunakan ini sangat bervariasi ya, dari mulai game online dengan fitur chat, fitur komunikasi antar pengguna, kemudian juga media sosial berbasis video pendek yang menyediakan algoritma bagi pengguna, ya, itu juga mereka gunakan untuk menguatkan radikalismenya. Nah, kemudian ketika beberapa anak sudah terpapar dalam, itu mereka menggunakan lagi media sosial yang menyediakan semacam open channel gitu. Artinya ada sebuah platform media sosial yang tidak perlu harus adminnya invite, tapi ketika dengan pencarian, kata kunci pencarian yang mereka cari, mereka bisa join grup berdasarkan keinginan dia sendiri. Nah, di situ karena memang bisa dikatakan media sosial ini sangat terenskripsi, ada juga yang menggunakan metode end-to-end yang memang hanya komunikator dan dan audiennya yang menerima itu bisa hilang. Jadi itu yang sangat privat gitu. Baik, tentu butuh langkah bersama untuk mencegah perluasan paparan radikalisme, apalagi tadi sudah dipetakan ada melalui media sosial dan juga game, harus ada langkah yang tegas supaya anak-anak tidak terpapar. Terima kasih Pak Maindra sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.